Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan memulai session baru terkait dengan PG-PSQL ya, atau kalau di SQL Server namanya store prosedur ya. Nah, cuman di sini kita menggunakan istilah PG-SQL. Oke, session ini kita akan lebih fokus ke variabel. Jadi bagaimana variabel itu dibuat di PGSQL, kemudian bagaimana variabel itu diisi value-nya, dan kemudian bagaimana kita menampilkan variabelnya. Oke, di sini contohnya untuk membuat variabel perintah dasarnya seperti ini. Kita definisikan variabelnya apa, nama variabelnya, kemudian kita definisikan data tipenya apa. Nah, kemudian titik dua sama dengan ini untuk mendefinisikan value-nya. Nah, expression-nya ini apa? Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung contohkan ya. Nah, untuk membuat perintahnya kita harus mulai dengan do, artinya kita akan memulai do, kemudian dolar-dolar. Nah, kita sudah sempat pakai ya di trigger kemarin nih. Kemudian saya akan akhiri dengan n dan sama dolar-dolar seperti ini. Ini tandanya kita memulai dan mengakhiri sebuah ekspresi ya. Oke, pertama kita akan declare dulu. Nah, kita akan deklarasikan, apa yang akan kita deklarasikan adalah variabel. Misalkan saya akan membuat counter ini integer. Nah, isinya titik dua sama dengan 1. Saya mau mengisi integer counter dengan isinya 1. Kemudian saya mengisi first name atau nama awal ya. First name ini saya mau ngasih varchar var bawahnya A-nya var astagfirullah varchar 50. Oke, ini akan kita isi dengan misalkan pojok. Oke, kemudian kita akan akhiri last name kita akan kasih juga var. Ini mesti diganti kayaknya keyboard saya nih. Huruf C-nya kadang-kadang tidak muncul. Oke, varchar 50, titik 2 sama dengan ini code. Oke, pojok kode. Nah, kemudian di sini akan saya tambahkan payment. Ini numerik. C-nya ini agak susah ya. Ini 11 karakter dan 2 digit juga koma. Oke, sama dengan misalkan 20,5. Nah, akhiri dengan titik koma seperti ini. Oke, setelah variabelnya kita deklarasikan sesuai dengan ini ya, perintah dasarnya seperti ini. Nah, kita akan memulai untuk transaksinya. Kita tambahkan begin. Nah, kita hanya akan tampilkan. Nah, untuk menampilkan di PostgreSQL rise namanya ya. Nah, yang akan kita tampilkan notisnya apa? Nah, kita akan tampilkan notice. Nah, ini akan kita tampilkan string yang pertama, yang ini ya, counternya. Kemudian kita akan tampilkan yang kedua, first name, ini ya. Kemudian kita juga akan tampilkan string yang ketiga. Nah, kita tambahkan string lainnya, dibayar. Tambahkan yang keempat. Ini string yang keempat ya, paymentnya tuh. Nah, di sini saya mau kasih USD, US dollar, seperti ini ya. Nah, kemudian persen ini, atau kalau misalkan teman-teman kalau di bahasa pemrograman ini param ya, parameter. Ini akan dia tampilkan pertama, persen pertama kita kasih counter dari atas ini ya. Nih. Kemudian saya mau tambahkan yang keduanya first name.
plus name. Nah, yang ketiganya last name. Kemudian yang keempatnya adalah payment. Nah, kalau sudah saya tutup dengan titik koma. Ini ya. Jadi kita akan tampilkan untuk persen pertama ini counter dari sini. Kemudian first name kita ambil dari sini untuk parameter yang kedua. Untuk parameter yang ketiga kita ambil dari last name, dan untuk parameter yang keempat kita ambil dari payment. Oke, kalau sudah saya akan blok seperti ini. Kemudian saya akan jalankan. Nah, perhatikan di sini sudah kita cetak ya. Pojok kode nomornya 1. Ya, tadi kan counternya 1 nih. 1 pojok kode dibayar 20 US dollar. Misalkan seperti ini. Ini contoh kita membuat variabel, kemudian kita tampilkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat variabel dengan timing? Kita tambahkan timing. Nah, kita buat lagi do untuk memulainya. Dolar. Nah, kemudian n sama, kita tambahkan dolar seperti ini. Saya tutup dengan titik koma, artinya akhir dari statement. Oke, setelah do kita akan declare. Nah, kita akan declare, misalkan kita akan ngambil waktu sekarang. Kayaknya ini kacau nih. Create, jadi kita di create pada, kita akan ambil dari tipe datanya time, titik 2 sama dengan, nah kita ambil dari waktu sekarang, now. Seperti ini ya. Nah, setelah kita mengambil waktu dari sekarang, kita mulai begin. Nah, kemudian setelah begin kita akan rise lagi. Notice. Nah, kita akan keluarkan param di sini. Parameternya. Kemudian kita akan tampilkan lagi variabel dari atas. Dari sini ya. Saya mau tampilkan di sini variabelnya ya. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan sleep dulu. Perform. Nah, ini akan kita sleep dulu dengan perform. Kemudian pg sleep. Nah, pg sleepnya kita kasih 5 misalkan. Nah, kita akan copy lagi yang atas ini. Ini akan saya copy, kita taruh di sini. Oke. Ini akan kita blok. Kita run. Nah, ini muncul, kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, baru dia muncul lagi. Nah, ini kalau misalnya kita menambahkan delay, menambahkan sleep di antara tampilan pertama dan tampilan kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita mengcopy variabel dari table. Nah, caranya seperti biasa, untuk memulainya kita tambahkan do, kemudian dolar dan n dolar seperti ini. Nah, di sini kita akan declare lagi. Ini tandanya mendeklarasikan variabel ya. Declare. Nah, setelah declare kita akan menambahkan film title. Nah, kita akan mengambil dari tabel film ya. Nah, saya akan select dulu sebelumnya. Select bintang from film. Nah, ini film ini, tabel film ada pada file backup latihan kita ya. Teman-teman nanti bisa ambil dan bisa restore ke lokal teman-teman. Oke, ini datanya ada. Nah, kita akan mengisi di sini variabel title film. Nah, title film ini kita akan ambil dari apa? Film, nama tabelnya. Sorry.
title film ini akan kita ambil dari film, nama tabelnya, kemudian kolomnya apa? Title. Nah, kita akan ambil ini dengan tipenya kalian ya. Tipe data dari film. Nah, setelah ini kita akan begin untuk memulainya ya. Oke. Ini akan saya naikkan ke atas buat kelihatan ya. Nah, setelah begin kita akan select dulu. Select. Nah, title. Nah, title ini kita ambil dari from film, kita ambil dari film. Nah, setelah kita ambil, kita akan masukkan into. Nah, ini nama variabelnya adalah film title. Kita masukkan ke film title, isi dari title. Nah, baru di sini kita tambahkan where film ID-nya misalkan 100 ya. Oke. Setelah ini kita akan tampilkan. Nah, seperti biasa, raise notice-nya kita akan tambahkan judul film ID 100, misalkan %, S. Oke, kita ambil dari film title ini untuk varamnya ya. Kita taruh ke sini. Ini salah, bukan dolar, dari persen. Nah, kita tutup di sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita run. Nah, ini sudah muncul ya. Judul film ID 100 adalah ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat variabel di dalam outer block dan inner block. Jadi kita misalkan memiliki dua blok ya. Blok itu kayak gini, ada begin, ada end, ada begin, ada end, itu satu blok. Misalkan saya membuat awalan lagi do, kemudian dolar, dan untuk penutupnya end dolar. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan deklarasikan dulu nama dari kayak nama bloknya. Outer block. Nah, misalkan seperti ini. Ini siku-siku ini untuk mendeklarasikan nama bloknya. Nah, setelah ini kita deklarasikan. Declare. Nah, saya misalkan akan membuat counter integer. Nah, kita akan isi titik 2 sama dengan ini, misalkan isinya 0 ya. Nah, setelah ini kita akan begin. Nah, kita akan isi counter. Nah, kita akan isi lagi juga sama dengan kita akan ambil counter yang atas. Nah, ditambah dengan 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan keluarkan price notice. Nah, counter luar. Sekarang kita ambil dari sini persen ya. Kita isi dengan counter. Nah, ini kita ambil dari sini. Nah, kita di dalamnya akan mendeklar lagi. Setelah ini kita keluarkan, kita akan declare lagi untuk innernya ya. Nah, misalkan ketika itu kita membuat counter lagi, kita copy aja dari sini. Misalkan kita ada counter lagi untuk yang inner.
Nah, tujuannya kita biar tahu mana yang bisa dipanggil di dalam dan mana yang di luar. Nah, kemudian setelah kita deklarasikan counternya, kita akan begin lagi. Begin end. Nah, seperti ini. Ini price notice ini untuk counter outer block. Outer block ya. Ini outer block, kita kasih persen biar kelihatan counter. Oke. Nah, ini begin end kita akan tambahkan counter titik 2 sama dengan kita ambil dari counter, berarti kita akan ambil counter yang ini ya, counter, nah, ditambah dengan 10. Oke, kemudian kita akan keluarkan. Nah, kita copy aja yang ini ya, kita akan copy ini counter dalam. Counter dalam sekarang ini isinya. Kemudian counter luar sekarang kita ambil dari outer block, kita ambil dari sini karena ini sebagai pendefinisian. Nah, outer blocknya kita definisikan, kemudian kita panggil lagi variabelnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan sekarang. Ini kita run. Oke, ini biar lebih jelas, ini saya akan blok, klik kanan, clear. Nah, saya akan jalankan lagi. Nah, perhatikan. Ini counter luar sekarang 1. Ini didapatkan dari yang pertama di sini ya. Nah, kemudian counter sekarang isinya 10 yang ini. Ini didapatkan dari counter dalam yang ini. Ini ya. Nah, kemudian ini isinya 1 lagi karena ini counter ini diambil dari outer block. Ngambil dari sini yang tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir ini di luar dari declare begin dan end yang ada di dalam. Maka walaupun kita tidak definisikan outer block, dia akan tetap mengambil yang variabel yang di luar karena dia berada di luar dari blok inner ini. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan variabel di PG-SQL ya. Jadi kesimpulannya untuk membuat variabel di PG-SQL kita dengan membuat nama variabel, kemudian tipe datanya, dan ini value-nya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sleep pada penampilan variabel dengan cara seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengcopy isi data atau mengambil data dari value table. Caranya seperti ini. Nah, kemudian kita isikan pada query select seperti ini dan kita keluarkan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menampilkan variabel dari inner block dan outer block. Nah, kita dengan menggunakan variabel yang sama, tapi kita bisa membedakan dengan cara memanggil di mana dipanggil bloknya dan cara memanggilnya. Ini kalau misalkan di dalam inner block, tetapi kita ingin mendapatkan data dari outer block, maka kita dengan mendefinisikan nama dari bloknya. Ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.